goal shot mereka. Iya. Sama-sama di rumput bola. Sama-sama masuk rumput, sama-sama kagetin siapa yang duluan, itu yang menang. Siapa yang terkejut dan siapa yang akan dikejutkan ya. Dan kita melihat seperti apa tentunya di game ketiga antara Onyx Esports melawan EVOS Legend tentunya. Di mana 1-1 sedang dipegang oleh kedua tim. So ini dia game ketiganya MPL Arena, mana suaranya? Wow, ini Kairi dengan Baxia 14%. Ya. Memang win rate yang kecil banget sih. Kecil banget, tapi memang mungkin ini kebutuhan tim ya. Terutama untuk Onyx sendiri, mereka membutuhkan orang yang berada di garis depan. Tapi kali ini dari Kaditanya sudah mulai ngerusuh ke arah depan Dreams. Menjadi Kaditanya cukup bandel. Memberikan informasi-informasi yang menarik kepada teman-temannya EVOS Legend. Iya, sementara Kiboy masih coba untuk merusuh, tapi rusuhnya beda. Ini Kiboy bakal lebih untuk mainkan rotasi, karena di posisi bawahnya cewek. Posisinya masih bisa 1v1 dengan Clover, karena Clovernya juga nggak di-baby ya. Kali ini Dreams sudah mengetahui keberadaan dari Kiboy. Sedangkan Drian, Kairi, Kiboy langsung mengambil inisiasi ke arah purple buff. 3 melawan 3, kerusuhan bakal terjadi di sini. Retribution terpaksa digunakan dan akhirnya ada mistake yang terjadi. Dreams dalam keadaan yang baik sekali belakang 3 member Drian. Satu terakhir dia pasti di belakang belakang 1 poinnya. Kairi dalam ancaman. Looking for 4 kill. 2 point kill diamankan dalam waktu yang singkat. Lihat Orzin Oddity dari seorang Dreams mengangkat 3 pemain tadi di area jungle-nya. Ini mana Onyx mencoba untuk mengharas tadi. Mencoba untuk bermain lebih agresif, tapi EVOS Legend lihat. Mereka main sampai ke area jungle dari Onyx Esports. Bakal coba untuk mengganggu farming pattern dari seorang Kairi kali ini. Dan bahkan Susujin yang ditemani sama seorang Dreams. Ini Kiboy harus berhati-hati, dia bisa di pick off sih. Wah, tanpa adanya gangguan, Susujin menggunakan retribution-nya. Oh, it's okay. Dia nggak dapetin turtle mungkin nanti ya, karena dari cooldown retribution-nya bakal cukup lama. Tapi orange buff ini udah harga yang cukup mahal. Dan EVOS Legend leading dari goldnya hampir menuju ke arah 1000. Ya, dan juga pelitikan gold yang didapatkan oleh Clover di sini yang berarti akan ada perbedaan damage dari kedua marksman ini. Wow. Iya. Ini Breath of the Ocean dari seorang Dreams mengganggu ya sebenarnya. Jadi memang terkena efek knock up yang dimana nggak ada Purify dari Onyx Esports dia, tapi mereka punya Digi. Masalahnya kan Kiboy belum level 4 ya. Iya. Jadi masih bisa diharas oleh pemain-pemain dari EVOS Legend. Tapi kali ini lihat Robert yang connect dari seorang Dreams menumbangkan Rian kali ini. Yang tadi Rian itu lagi pengen lewat sebenarnya. Dan itu menurutku aku adalah poin penting karena Drian memegang heavy spin. Dan kali ini teman-teman dari EVOS Legend terutama dari Dreams mendapatkan orang yang sangat tepat. Emblemnya mau. Yes, dari emblemnya juga ya ini. Kaditanya bakal masuk sebagai full damager meskipun dia adalah roamer. Jadi bakal ada 2 damager untuk EVOS Legends dari mid karena dia pakai magic worship juga. Iya. Ini bakal lebih cepat dapetin itemnya harusnya ya. Ya, dan juga ada penetration Penetration lah, ada masuk. effect burn-nya. Dari Xavier-nya juga bakal lebih cepat buat dapetin item. Ini Sama apa sih. ya, EVOS Legends soalnya mereka full di early. Dan Iya. keunggulan di early ini kalau memang mereka bisa nge-snowballin bakal jauh lebih cepat dengan kehadiran dari Kadita. Ya, tapi Tas kali ini udah mulai diganggu dengan pergerakan dari Boots juga bersama dengan seorang Drian. Dan sepertinya kok udah bahas juga sih, ini siapa yang bakal dikejutkan? Antara Betex yang ngejutin atau Kaditanya? Ya, tapi Susujin udah dapat serangan kejutan juga dari teman-teman Onyx karena mencoba mengganggu ke arah orange buff-nya lagi. Tapi kali ini dari Onyx mereka sudah siap untuk menjaga supaya Kairi bisa dapetin orange buff-nya. Iya, tapi lihat nih, ini pergerakan yang hati-hati nih. harus dihati-hatikan juga dan Dreams banget gak kecek kali ini lagi-lagi terkena Petrify, tapi ternyata cewek masih bisa untuk menahan, masih bisa mundur terlebih dahulu. Cepat tertarik dengan adanya reverse time dari seorang Kiboy dan penculikan ke arah seorang cewek ini tidak berhasil. Untung Kiboy dengan time journey-nya Time on point journey. sekali dan akhirnya membuat dari Dreams gak bisa mendapatkan poin kill. Tapi lihat Kairi bandel banget di sana dan juga terutama Susujin yang bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya kah? Oh tidak ternyata. Dapat ya? Dapat diamankan ya. Iya bandel banget ternyata, bukan Kairi yang bandel. Susujin yang kelewat bandel. Tapi kali ini pergerakan dari EVOS Legend yang cukup mulai masuk ke area jungle-jungle dari tim Onyx ya. Ini cukup meresahkan sih sebenarnya. EVOS Legend mereka anggapannya sekarang lagi pegang kendali nih untuk ngedapetin semua objektif dari Onyx Esports. Iya. Ini farmingannya bener-bener ditahan habis-habisan, tapi kali ini lihat di area. Epic spin di pop begitu saja dan Kairi berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Susujin mau tidak mau harus menahan mundur terlebih dahulu. EVOS Legend sepertinya akan lebih berfokus terhadap pool ini bawahnya. Dreams sudah mulai datang tapi Kairi gak kena siapa-siapa. Mistak yang
langsung kena. Punishment dari cewek di mini pensionnya on point dan akhirnya yang ter-outplay biar ter-outplay. Itu maksudnya Dreams. Osin Odity nggak connect, Iya. nggak kena. Jadi jaraknya itu tadi nggak sempat nempel ke arah seorang cewek. Oh itu sayang banget sih. Pas kena damage ke turret lagi. Asli. Oke, jadi agak gereset sedikit ya untuk EVOS Legends yang tadinya mereka lagi pegang momentum atau tempo kencang. Kowo sampai kaget tadi. Dan banget kali ini lihat di area bawahnya Suzujin bersama dengan Clover. 4 pemain dari Onyx juga udah mulai bersiap untuk kembalikan keadaannya. Tapi ternyata dengan Drian yang mengcopy lagi-lagi ke arah seorang Suzujin. Ini EVOS Legends juga menurut aku masih bisa dipukul mundur dengan adanya heavy spin dari seorang Drian. Setuju banget, tapi dari turret yang udah mau dihancurkan, cewek seperti bisa dapetin hal tersebut dari itemnya Omawa berjalan menuju menit ke-6. Ya BOD lawan Heptasis ya kalau kita lihat dari kedua marksman ini. Ada Stilek Plate juga yang diambil atau diamankan oleh Clover. Jadi dia punya satu item defense lebih dibandingkan dengan cewek. Oke, tapi kali ini Pendragon dan juga Dream saling bahu-membahu untuk bisa mendapatkan satu outer turret di bagian atas. Setelah mereka kehilangan satu outer turret ya di bagian bawah. Sudah ada pertukaran kepala yang terjadi sehingga dari balancingnya sudah cukup adil. Iya, dan meskipun kayak Drian nge-copy dengan ada heavy spin dari seorang Suzujin ya. Sebenarnya dia juga nungguin sih Suzujin untuk ngebuka heavy spin duluan. Jadi Iya. bisa aja sebenarnya heavy spin di dua-duanya di pop up, tapi tergantung mereka bisa ngelok ke target yang mana dulu. Momennya kayak tadi sih kalau mau ngambil objektif. Diadu supaya dari Kyrie bisa leluasa untuk retribution ke arah Turtle. Ya, tapi Suzujin sekarang dia udah punya Guardian Helm. Bakal jauh lebih sulit untuk mengusir dia melakukan recall kembali ke base. Dan dari EVOS mereka sekarang posisinya mereka udah dapetin satu turret. Onyx pun dapetin maksa untuk ngambil turret di area atas. Jadi kemungkinan ini tim fightnya bakal coba dibuka di area turtle ya. Karena posisinya keduanya sekarang masih punya retribution. Dan Drian kali ini yang ngebuka terlebih dahulu heavy spinnya connect. Tapi Suzujin dengan heavy spin yang lebih lama dikeluarkan kali ini Drian. Bisa aja ke pick up namun ternyata Drian masih bisa mundur ke belakang. Dan Pendragon sempat untuk memotong pergerakan Drian tapi masih bisa di backup oleh Kyrie dan juga Boots. Itu kalau misalnya Tas Didi tadi punya satu downing light mungkin beda cerita. Dan bisa aja menumbangkan Drian. Tapi kali ini melihat potensi dari Turtle yang udah didapatkan oleh EVOS Legend. Mereka langsung siap sedia untuk mendapatkan semua objektif ya. Di bagian atas tadi sempat udah ada sosok Pendragon. Tapi Suzujin Wah. kali ini udah level 11. Perbedaan levelnya cukup signifikan membuat Kyrie nggak bisa terlalu macam-macam. Oh my God. Tiba-tiba Drian terpick off di area midnya bersama dengan satu Borrow Wave. Breath of Ocean juga di pop up oleh seorang Dreams. Ini yang mungkin ya Drian yang mungkin bisa aja potensinya keculik lebih banyak. Iya, lebih iya, iya. besar. Karena masalahnya memang Suzujin masuk sampai ke area jungle dari Onyx Esports di bagian orange ya. Ya, jadi ada celah yang kebuka lebar Iya, banget. betul. Dan setelah itu bisa dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Dreams yang kali ini udah mendapatkan 2 point kill. Sedangkan untuk Drian 0-3-0 ini bukan hal yang baik untuk Valentina. Tapi di bagian atas, bahu-membahu antara teman-teman Onyx Esports siap untuk bisa menghajar dan memajukan cita-cita minion. Sedangkan dari EVOS Legend sendiri, menunggu sampai 40 detik ke depan untuk jatahnya Lord yang pertama. Downing Light udah di pop up, Drian kali ini sudah terkena impactnya. Tapi memang karena tadi dari tim head to head juga ya, kita udah ngeliat EVOS aja mereka memang mainnya lebih objektif dibandingkan dengan pemain-pemain dari Onyx Esports. Sebenarnya yang seremnya dari Onyx adalah mereka gak bawa Purify ini dia. Iya. Jadi Kadita aja bener-bener bebas, terutama untuk ngincer nanti Jadi- ke cewek. Jadi ini cuma ngandelin time journey banget. Nah, time journey-nya ini harus timing banget. Pas banget ya dari seorang Keyboy. Tapi kalau kita ngelihat dari player statistiknya dari seorang Suzujin, ini memang sebenarnya nggak terlalu banyak kill participation-nya. Iya. Jadi bisa dibilang ya mungkin dari seorang Suzujin lebih mengandalkan gimana inisiasi aja yang dibuka. Setuju banget. Apalagi heavy spin yang digunakan ini. Kalau sampai Dreams bisa dapetin ke arah Drian lagi, heavy spinnya bakal lebih maksimal lagi terhadap EVOS Legend. Tapi ternyata Keyboy harus hilang di tangan Pendragon di saat Suzujin sudah memulai ke arah Lord yang pertama. Oh, dan malam kali ini Onyx mereka mencoba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Bat menjadi lini terdepan tapi Suzujin bahkan mengusir semuanya dengan satu buah heavy Cewek, spin. cewek, Dan cewek. sepertinya apakah dibalikin keadaan tapi Suzujin berhasil untuk mendapatkan satu buah lordnya. Dan kali ini Onyx Esports mereka harus mundur terlebih dahulu. Karena pemain-pemain dari EVOS Legend mereka masih bisa untuk mendapatkan objektif lord. Meskipun heavy spin tadi udah di pop up duluan. Ini yang ngeri posisinya Dreams nih. Gak ada yang tahu keberadaannya, terutama dari anak-anak Onyx. Dia berada di sana menunggu datangnya mangsa yang bakal muncul dan langsung bisa di rollback begitu saja. Dan ini yang dekat sama dia ada Boots di sana. Cewek harus hati-hati.
cewek nggak boleh sampai asal-asalan masuk ke dalam rerumputan. Tapi Keyboy, sudah mulai kelihatan dan itu dia. Rovernya nggak mau dikeluarin. Gak mau. Oh dikeluarin tapi nggak. Terlalu sayang, dia nggak mau terlalu extend Iya, ya nggak mau terlalu sebenarnya. Overextend juga dari seorang Dreams. Ngecicil aja, tapi itu jadi informasi yang cukup mahal. Tapi meskipun udah dikeluarin Rovive-nya, posisinya ini Lord masih cukup jauh di area atas. Ya. Jadi masih bisa menunggu momentum lagi ketika Rovive nanti bisa diaktifkan. Yes, dan ini langsung ada kiriman berarti ya. 3 lane yang sedang diatur oleh EVOS Legends biar semuanya bisa masuk secara berbarengan juga. Banjir minion ya. Ini minionnya udah mulai masuk, super minion loh ini hitungannya. Sama Lordnya masih ada juga ya. Dan kali ini Pendragon, ya menurut aku bahkan Pendragon gak perlu sampai ikut join team fight sebenarnya. Dengan pemain-pemain EVOS Legends. Karena dia berfokus untuk ngejalanin lininya aja. Minionnya bakal di-press habis-habisan dan Lord pun masih bisa ditahan sama Onyx Esports. Tapi Pendragon mereka bersama dengan pemain-pemain EVOS Legends mereka udah dapetin turret mid dan juga turret bawah plus turret atas. Ya karena memang dari Lord yang biasa aja ini bakal coba ngancurin setiap turret-turret yang ada. Tapi dari itemnya Gila, Sutsujin kaya banget dari EXP-nya. Ya dari EXP-nya dia yang tertinggi sih ya. Karena dia pakai Demon Slayer juga. Dan beda levelnya jauh banget, 3 level. Iya. Dan dari itemnya dia item full defense, Radiant ada di sana juga, Molten Essence sebagai first itemnya. Tapi kita harus melihat bagaimana item dari Clover sih di sini yang menurutku harus kita kasih apresiasi lebih karena dia dapetin objektifnya. Dia juga bisa mainin positioningnya sampai dia gak ditangkap. Itemnya juga jadi hampir full. Tapi Sutsujin maju ke depan sana mencoba untuk mendapatkan satu sakit member banget dari nih, Onyx boy. Esports. Tapi ada satu sniper yang dikeluarkan. Clover pun terpaksa melakukan heal-nya terlebih dahulu. Sedangkan dari EVOS Legends memilih untuk mundur, nggak mau terlalu berinisiasi. Karena satu heal yang aja bakal sangat-sangat merepotkan dan sangat-sangat merugi. Ini kayak EVOS di game kedua sih. Mereka cukup disiplin aja ya. Jangan terlalu overextend karena sebenarnya inisiasi bisa aja dibuka sama Sutsujin. Tapi permasalahannya ini yang gak bisa ditangkap sama Onyx Esports adalah Kaditanya. Iya. Apalagi Kadita udah sama Pakvita tuh sama Pendragon tuh di situ. Dan tuh. ini jadi poin yang mahal kalau Keyboy-nya tumbang. Benar. Karena nggak ada lagi time journey ya. Nah time journey yang memang benar-benar harus bisa dipakai. Iya. Dan Dreamsnya ini kan selalu hilang nih. Ini PR banget nih. Kalau Dreamsnya nggak kelihatan dari arah minimap, mereka susah untuk bisa melakukan fight. Karena dia bisa tiba-tiba motong pergerakan Onyx Esports dari arah belakang. Wow. Tapi pergerakan dari Pendragon sama Dreams yang cukup jauh dari area Lord. Sepertinya dari EVOS Legends coba untuk bersabar dulu. Apalagi dari minion di bagian bawah belum seirama. Bahkan Downing Light, wow. Membuat cewek harus menyembuhkan lukanya dan mundur lagi ke arah belakang. Itu jadi mau gak mau respect bikin Athena Shield gak sih sebenarnya? Fake banget. Tapi kali ini dari Lord ya bakal coba untuk dicicil aja oleh EVOS Legends. Mereka coba untuk ngambil ke arah Lord. Tapi di mana Sutsujin di depan sana. Heavy diadu Tria dan Caban. Satu tertimbulkan tapi ternyata pasti dia bisa mendapatkan tersebut. Rover di arah belakang dia tidak selamat. Dan juga cewek. 3 member Onyx Esports pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi Pendragon kali ini masih mau mencoba untuk memaksakan dan Keyboy yang bakal coba dikejar dari seorang Dreams. Mencoba untuk menahan tapi Dreams tidak akan membuat seorang Keyboy pulang dengan cukup mudah. EVOS Esports mereka mencoba untuk masuk ke area BC dan bahkan kali ini betul-betul sudah dipaksa.